Pada 2010, Nicholas Jowe kembali ke pangkuan tanah air. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun menuntut Papua merdeka, ia mengakui bahwa Papua bagian dari NKRI. Sebagai pendiri OPM, Nicholas Jowe begitu getol memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua. Dia pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda saat itu. Setelah koloni tersebut diserahkan ke UNTEA pada Oktober 1962 dan 6 bulan kemudian diserahkan ke Indonesia, Jowe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda. Di sana ia menetap di kota Delft dan dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia. Tetapi pada 2010, ia kembali ke Papua Barat dan kembali menjadi WNI. Nicholas yang berada di Belanda yang semula ragu kemudian berhasil diyakinkan soal perjuangan di Papua Barat. Hingga menginjak 2009 ada surat dari Indonesia yang sampai ke Den Haag. Surat itu berasal dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono khusus untuk Nicholas. Sebagaimana diceritakan Nicholas dalam bukunya, surat itu dibawa oleh delegasi Fabiola Ohe, Ondovolo, Kepala Adat Franz Albert Yoku, Nicholas Simeon Mesat, pilot putra Papua lulusan ITB, dan pendeta Adolf Hanasbey. Semua orang itu mendatangi Nicholas khusus untuk mengantarkan surat dari SBY. Isi surat ini adalah ajakan SBY kepada Nicholas untuk pulang ke tanah air. Ia tersentuh oleh surat itu dan segera ingat ayat Injil bahwa yang lembut hatinya akan mewarisi bumi. Nicholas kemudian melangkah menemui Duta Besar RI di Belanda saat itu, Fani Habibi, dan segera akrab sambil bertukar pantun dalam bahasa Ambon. Ia kemudian menyadari apa yang diperjuangkannya selama ini merupakan pilihan yang salah. Nicholas kemudian mengakui Papua adalah bagian dari NKRI dan memutuskan kembali ke Indonesia. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.